Halo Smart People semuanya, kembali lagi sama aku Arsya di podcast Ngobrol Dilit, ngobrolin digital lifestyle. Pada episode kali ini kita akan bicara soal game online. Aku yakin sih banyak nih dari Smart People yang hobi ya main game online entah di PC ataupun di HP. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang mungkin teman-teman Smart People harusnya sudah tidak asing ya kalau sering nonton podcast kita. Nah, perkenalkan sudah hadir bersama kita Mas Iradat Wirid, mungkin ya. Silahkan halo, menyapa dulu. Apa kabar? Mas Adat ini adalah Deputi Sekretari Eksekutif Deputi Eksekutif Sekretari dari CFDS. Oke, jadi Mas Adat di sini identify sebagai seorang gamer nggak, Mas? Iya, aku pemain game ya. Jadi role-ku agak banyak ya di podcast ini. Kadang-kadang sebagai pemerhati judi online, terus kadang-kadang sebagai pemerhati itu. Tapi maksudnya sebagai orang yang bekerja di pusat riset, memang sebenarnya kebetulannya memang aku juga mengikuti banyak isu-isu mengenai atau bahkan pelaku dari isu-isu yang kita bahas sebenarnya. Jadi lebih relate aja kalau bahas beberapa topik, termasuk salah satunya. Iya, oke. Mas Adat tuh memang multifaceted gitu ya. Iya, jadi banyak peran-peran yang dimainkan oleh Mas Adat. Nah, teman-teman, kita mau bahas game online kali ini itu seputar bagaimana sih game online itu kemudian menjadi suatu fenomena di Indonesia. Dan ini maksudnya fenomena sosial, di mana game online ini kemudian menjadi tempat di mana teman-teman itu berinteraksi. Mungkin aku cerita dikit ya ini ke Mas Adat dan juga ke Smart People. Aku adalah seseorang yang jarang sekali engage di game online, hampir tidak pernah. Aku emang bukan gamers, cuman aku ngeliat nih teman-teman aku, bahkan teman-teman aku yang cewek sekalipun ya, mungkin ada yang ngeliat gamers itu kebanyakan identik dengan cowok-cowok yang sering main game-game online gitu. Tapi teman-teman aku nih, mereka cewek-cewek dan mereka tuh suka mainan game namanya ML, Mobile Legend. Dan di situ mereka mabar dan segala macam. Terus kalau misalnya lagi nongkrong sama mereka bisa tuh nanti mabar sama temennya yang di mana lah, pokoknya nggak di situ nggak bareng-bareng, ada temennya yang di mana, terus bilang kita nih punya WhatsApp grup, kita sampai punya WhatsApp grup isinya teman-teman mabar gitu, jadi nanti tinggal nge-WA terus kayak mabar gitu, terus nanti mereka main apa segala macam, terus nanti kalau temanku lagi mabar nih nggak bisa diganggu. Dia pasti langsung sorry lagi push rank, bentar gitu. Aku yang kayak ada apa nih gitu. Jadi situ aku nggak begitu memahami kayak seserius itukah orang nge-game online sekarang dan segala macamnya gitu. Dan temanku bilang kayak di situ teman-teman aku tuh di situ gitu. Aku dapat teman-teman dari situ. Aku engage sama mereka, aku interaksi sama mereka di situ. Kita bisa ada chatroomnya atau bisa on mic atau apa kayak gitu. Itu konsep yang sampai sekarang aku masih agak ngawang ya karena aku kurang engage di situ. Nah, menurut Mas Adat gimana nih soal fenomena game online kemudian menjadi wadah atau media teman-teman di Indonesia ini berinteraksi sosial? Iya, ini menarik ya sebenarnya karena sebenarnya kan kita normalnya ya yang kita ketahui ya, interaksi sosial itu dipertemukan dari ruang-ruang yang lazim ada di sekitar kita. Satu misalnya dari kelas atau dari sekolah kalau kita masih sekolah ya, atau kampus gitu ya, di kampus. Kemudian dua, organisasi luar. Ketiga ya soal pekerjaan misalnya gitu. Nah, ketika muncul transformasi di bidang sebenarnya game online ini kan udah lama sebenarnya. Cuma memang akses internet di Indonesia kan memang baru belakangan ya. Lumayan gitu ya untuk bisa mengakses game-game yang berat, game-game yang lebih bagus gitu. Nah, istilahnya keramaiannya itu mungkin baru muncul di 2015-an lah dugaanku. Ya 2015-2016 lah ya, ketika game-game online ini mulai bisa diakses di HP. Banyak game-game online menarik yang bisa diambil di HP karena HP-HP di Indonesia itu mulai banyak masuk ya dari China kebanyakan sih sebenarnya. Dan dibeli dengan harga yang murah. Jadi orang-orang bisa mengalihkan. Dulu tuh bayangannya kalau game online pasti main ke warnet. Zamanku ya. Main game online, main di warnet. Kalau bisa main di rumah, main game online itu berarti kaya banget. Karena dia punya PC sendiri, punya komputer sendiri, punya peralatan internet sendiri dan lain-lain. Dulu kan makanya warnet, mungkin sampai sekarang warnet juga masih ramai. Tapi dulu itu kan warnet itu kayak ada yang sampai nginep di warnet, ada yang sampai gitu. Jadi interaksinya sama orang-orang di warnet. Jadi bukan dengan game, mungkin ada beberapa dengan teman-teman di virtualnya, tapi kebanyakan dari teman-teman warnet itu udah kayak keluarga tuh biasanya. Mandi di situ,
bikin mie di situ dan lain-lain. Ini mungkin teman-teman banyak yang relate ya, yang mungkin medio-medio 2004 2005 gitu ya, yang main-main game online juga. Sampai nggak lulus kuliah, tidak lulus sekolah dan lain-lain karena kecanduan main game. Nah, transformasinya itu ketika ada game-game online yang masuk ke HP, di mana pasar HP Indonesia lagi growth banget di 2015 ke atas, dari HP-HP Cina ya waktu itu, HP-HP dari negara-negara China itu masuk dengan harga yang murah dan bisa memainkan game-game yang memang kebetulan seru untuk dimainkan bersama. Dulu bayangan kita main game itu kan yang sendiri gitu ya. Harvest Moon kan mainnya sendiri tuh ke apa dan lain-lain. Main Digimon, main Pokemon kan sendiri ya. Nah, sekarang begitu ada game online yang bisa dimainkan bersamaan dan bertarung dengan tim yang lain dengan juga bersamaan, itu menjadi fenomena yang berbeda di Indonesia. Apalagi ketika kamu bermain game sesuatu itu ada yang diperebutkan, misalnya kayak ranking yang lebih tinggi. Makanya tadi Arsya bilang push rank kan, tuh makin tinggi dia punya rank, status sosialnya itu makin tinggi, Syah. Ada status sosial nih di game-gamean ini. Coba kamu punya teman, cari deh teman yang punya rank tinggi misalnya. Aku nggak tahu ya di ML tuh rank paling tingginya apa, mungkin Mythical Glory atau apa kali gitu-gitu ya. Nah, ada Legend apa segala macam. Tapi kalau nggak salah Mythical Glory atau apa gitu-gitu lah. Nah itu kalau udah dapet di rank yang itu, atau dia pemain pro yang emang main di kompetisi, banyak yang main sama dia pasti. Karena asik nih di carry, bahasanya gitu. Di carry itu kayak di carry itu kayak di apa ya? Diangkut lah, dibantu gitu. Jadi kayak kamu nih ada orang-orang yang nggak terlalu bisa main, terus karena dia jago jadi kamu diangkut ke kejagoannya dia gitu, kehebatannya dia gitu. Nah itu istilah-istilah yang akhirnya banyak orang yang mau yang dia bisa punya banyak teman dari dia jago main game. Nah itu dulu nggak terbayangkan tuh kayak gitu, sehingga ruang-ruang interaksinya jadi terbuka karena kamu jago main game. Jadi kamu dipedulikan sama orang. Mungkin dia di dunia nyata ketika kamu di kampus dia nggak diajak ngomong sama orang, bisa jadi loh. Tapi begitu dia di online, dia jago main game, jadi banyak yang mau main sama dia karena keren nih orang ini, jago mainnya, bisa carry kita semua nih, pemain pro dan lain-lain gitu. Kan itu banyak ya cerita-cerita pemain tadi. Kalau Arsya bilang konteksnya Mobile Legends, beberapa pemain Mobile Legends tuh nggak punya banyak teman di kehidupan nyatanya misalnya. Ada beberapa lah cerita yang kayak gitu aku pernah dengar. Tapi begitu dia main Mobile Legends, dia punya banyak teman di ruang virtual itu yang merasa ini orang jago, aku pengen berteman sama dia. Banyak yang ingin berteman karena dia jago dalam bermainnya. Itu salah satu alasan. Dan ketika bermain game online bersamaan dengan teman-teman di dunia nyata pun itu juga seru saya sebenarnya, karena kamu nggak perlu ketemu di satu ruang yang sama, maksudnya di tempat yang sama, kamu bisa main dari rumah masing-masing. Terutama waktu pandemi ya, growth game online itu yang paling tinggi kan ketika pandemi itu mungkin hampir 30-40% lebih peningkatan permainan game online. Kenapa? Karena nggak bisa ketemu, tapi masih pada pengen kumpul, masih pada pengen cerita-cerita dan lain-lain. Ya udah, main di gamenya aja, ntar bisa sambil main, sambil cerita-cerita, sambil gosip, sambil curhat dan lain-lain, itu bisa dilakukan di situ. Ada juga platform namanya Discord. Discord tuh ruang untuk kita saling ngobrol di satu grup sendiri gitu, yang bisa di-invite ke situ orang-orangnya. Itu juga menjadi salah satu kanal di mana, atau salah satu platform di mana orang-orang bisa main game sambil bercerita. Mereka lagi maksudnya kayak ngasih tahu musuhnya di sini, musuhnya di sana, musuhnya di sini. Nah, itu bisa di situ, tapi di sela-sela pertandingan kan pasti bisa sambil ngobrol-ngobrolin sesuatu dan lain-lain. Makanya di beberapa negara yang otoritarian, Discord itu dilarang karena itu bisa menjadi sarana untuk beberapa game itu juga dilarang karena bisa menjadi sarana untuk pergerakan aktivisme gitu. Astaga. Nah, itu jauhnya. Tapi balik lagi ke game online, hal-hal ini tuh terjadi karena memang ya itu tadi, HP yang begitu murah sekarang, orang-orang yang butuh hiburan di masa pandemi itu tuh terakumulasi sehingga interaksi sosial yang terjadi itu udah nggak, mungkin sebenarnya sekarang lazim ya, hal-hal itu bisa dikatakan lazim bagi kita yang dulu merasa kalau mau ketemu, kalau mau ngobrol ya ketemu atau paling nggak telepon gitu. Nah, ketika ada game online ini, orang-orang ya jadinya pingin mabar aja terus main bareng sama teman-temannya untuk push rank dan lain-lain. Nah, orang-orang yang punya kemampuan hebat dalam game-game tertentu itu biasanya akan dipedulikan dan mereka merasa jadi hidup di situ. Karena kalau aku ngelihat ya dari fenomena teman-temanku yang juga main game, teman-teman yang jago di game tertentu itu jauh lebih dihargai sama orang lain gitu, secara penilaian gitu ya, kayak dihormati lah gitu, dapat respect tertentu gitu. Jadi ada value-value status sosial yang mungkin orang normal yang nggak bermain game itu nggak paham
Yang paham cuma yang main game itu, bahwa jauh banget nih orang ini gitu. Iya sih, contohnya aku kurang paham. Ternyata bisa ditarik gitu status mungkin rank gitu ya, ranknya seseorang di suatu game online itu ketika ditarik ke kehidupan sosial, itu ternyata bisa menunjang status sosial mereka di situ. Cuman kalau kita ngomongin tadi ya, itu kan di ruang-ruang maya, ruang-ruang digital kan kemudian terbentuk komunitas tadi atau mungkin interaksi dan koneksi tadi. Nah, ketika kemudian koneksi ini ditarik gitu ke kehidupan nyata, apakah itu bisa bisa translate juga gitu, atau jangan-jangan interaksi-interaksi dan koneksi-koneksi seperti ini tuh exclusively hanya ada di ruang itu gitu? Iya, ada beberapa pemisahan-pemisahannya, tapi ini kamu bayangin aja ya, kenapa ruang-ruang virtual itu menjadi lebih fair sebenarnya? Karena kamu bisa bayangkan, kamu bermain PUBG dengan Duta Ceylon 7 misalnya gitu. Itu temanku alami. Dengan anak-anak Ceylon 7, kamu nggak bisa ketemu Duta kan di dunia nyata, susah gitu. Betul. Kamu bisa, Mas Duta gitu kalau ketemu gitu. Tapi ketika kamu main PUBG, mungkin dia nggak jago main PUBG itu gitu. Jadi kamu bisa carry dia karena kamu jago main. Kamu bisa bertemu dengan banyak artis. Ariel misalnya, Ariel tuh suka main Dota dulu, setauku. Dan lumayan jago. Tapi kamu bisa di-acknowledge sama, ada videonya, Ariel ketemu sama seorang pemain Dota kayaknya, Dota itu nama game. Ketemu terus dia notice si orang ini. Si orang yang bukan siapa-siapa di dunia nyata ini, tapi dia jago main game. Si Ariel tuh nyapa dia duluan, lu si ini ya gitu. Iya, karena dia teman mabar nih gitu. Teman mabar nih gitu. Jadi kamu bisa bayangkan, jadi ada pemisahan dan menurutku game online itu akan menjadi lebih ruang yang lebih bagi sebagian orang ya. Ruang baru lah bagi kehidupan mereka yang mungkin jadi kenal sama artis dan lain-lain. Pemisahannya di situ. Jadi kamu nggak akan peduli kamu siapa di game online ini. Lebih fair aja. Kalau kamu jago ya kamu jago. Kalau kamu jelek ya udah kamu jelek aja gitu. Kamu mungkin bisa diajakin main karena kamu artis aja mungkin di dunia nyata. Tapi nggak semua orang kayak gitu. Mungkin ada yang malas juga. Udah, ini mau artis kayak gitu, tetap dia kalau main bodoh, malas kan kita jadinya. Gitu. Nah itu koneksi dengan dunia nyata pada akhirnya itu juga berpengaruh pada beberapa obrolan-obrolan kita di dunia maya dan dunia nyata. Misalnya di permainan-permainan itu, ya bisa aja kita eksklusif membicarakan soal hal-hal tersebut. Tapi tadi yang seperti aku bilang sebelumnya, sebenarnya ketika kita bermain game itu yang dibahas nggak cuma main gamenya. Aku pribadi punya grup untuk bermain game yang levelnya itu udah tahu mau main jam berapa. Nggak perlu ada, kamu tadi bilang kan di grup-grup itu kayak mabar gitu. Itu di grupku ada mungkin 13 orang, ada 12 orang, tapi udah tahu jam berapa harus online gitu. Ya jam 9 malam misalnya gitu, karena pada kerja, pagi pada kerja, siang pada kerja, sore masih beraktivitas. Kecuali hari Sabtu Minggu, itu biasanya udah dimulai dari siang hari misalnya gitu. Kayak udah tahu, jadi kita pakai platform Discord ya untuk ngobrolnya. Itu udah masuk Discord tuh berarti tanda dia lagi mau main. Ntar orang ngumpul di situ semua tuh pada ngobrol-ngobrol, sharing, ayo main gitu, game online dan lain-lain. Nah, memang konteksnya di situ adalah pembahasan soal gamenya awalnya. Tapi ya di sela-sela nunggu pertandingannya kok lagi mati atau lagi kalah gitu kan, ya pasti obrolan-obrolan yang lain. Pada akhirnya, kalau aku pribadi sih tidak punya pengalaman bertemu orang yang dari game terus ketemu langsung dan akrab. Tapi itu banyak terjadi di teman-teman yang lain. Kayak tadi aku contohin misalnya ketemu artis gitu. Kamu diajak ngopi sama artis, karena kamu jago main game, itu tuh banyak kejadian loh kalau kamu cari. Bahkan kayaknya ada deh videonya Ariel ketemu si orang itu ada. Ya aku sampai bilang, wih keren juga nih orang ketemu Ariel. Tapi kita lupa ternyata yang jago di dunia maya atau di dunia game bukan Arielnya, si orang yang ditemuin itu. Makanya Ariel respect karena dia lebih jago di game itu. Makanya kayak menurutku cerita-cerita mengenai pertemuan orang dari game kemudian di dunia nyata itu banyak banget terjadi. Bahkan itu bisa jadi potensi untuk personal ya. Misalnya kayak jadi suka sama orang itu karena dia jago main game, atau bahkan ketipu sama orang itu karena jago main game juga. Itu banyak banget kasus-kasusnya pada akhirnya. Jadi kegagalan memisahkan, sebenarnya bukan kegagalan ya, mungkin lebih protektif dalam melihat dunia game atau dunia online, game online dan juga dunia nyata. Itu menurutku tetap harus ada barrier ya, karena kadang-kadang orang nggak bisa keluar juga dari statusnya dia. Jadi kalau dia mau ngerasa dia hebat ya di game itu aja, tapi ketika kamu kembali ke dunia nyata kamu harus back to basic, kamu tuh orang biasa gitu. Itu kadang-kadang tantangannya. Kayak salah satu film aku pernah nonton, nggak tahu ya Mas Ada tahu atau enggak, tapi judulnya Ready Player One. Ya. Itu kan dia
seseorang yang super duper besar gitu Ya, di ya, dalam game online itu, Betul. karena dia menyelesaikan misi atau Ya, quest atau apapun itu. Intinya dia luar biasa pintar, tapi kemudian ketika balik ke kehidupan nyata ya Biasa aja. sudah, dia hanya Ya, orang yang biasa-biasa seperti Ya, itu itu aja. Dan di situ juga ada apa ya, mungkin bahasanya ada mungkin resiko atau mungkin challenge. Di situ ada tantangan di mana teman-teman yang engage di game online dan menjadi besar namanya di sana itu juga perlu menyeimbangkan antara mungkin kehidupan dia atau identitas dia di ruang-ruang maya itu dengan identitas dia di di apa ya, di realitanya pada tempat itu sekarang ya. Karena penikmat game itu kan bahkan kamu kalau bilang game online itu kan banyak banget game online. Betul. Satu player yang populer di satu game itu belum tentu populer di game yang lain. Ini berbeda sama kalau konsep artis di Indonesia, penyanyi. Kamu tahu Duta Salon Seven, aku juga tahu Salon Seven kemungkinan besar ya. Dan mayoritas semua orang tahu siapa Duta Salon Seven di Indonesia misalnya. Tapi belum tahu tuh siapa pemain Mobile Legends yang keren misalnya kayak PUBG misalnya Super Nair atau siapapun, mungkin harusnya nggak tahu gitu siapa pemain yang paling populer sekarang gitu di game-game tertentu. Sehingga popularitas itu sebenarnya baru belakangan itu dibawa ke dalam dunia nyata di Indonesia terutama karena pasar dari gamenya terus begitu besar. Mobile Legends itu game paling populer di Indonesia. Game paling populer saat ini di Indonesia. Sehingga orang tuh kalau ada namanya MPL atau ada kayak turnamennya gitu di Indonesia itu tuh yang datang berbondong-bondong. Mereka tahu siapa ambasador, bahkan ada ambasadornya ada satu tim itu punya ambasador dan ini rata-rata cewek sih memang ambasadornya yang buat menarik gitu ya orang untuk datang. Itu tuh pada hafal mereka yang ada di situ. Tapi ketika kamu tanya ke aku atau mungkin kamu ngelihat itu, siapa dia? Tapi kalau kamu ke acara di Pakuan beberapa waktu yang lalu, itu kan ada pameran soal Mobile Legends waktu itu. Itu rame banget orang yang ngelilingin mereka. Tapi dalam scope yang mereka tahu gitu di dunia nyata. Tapi mereka juga menikmati si orang yang populer nih ya, si pemain gamenya tuh menikmati juga bahwa dia populer. Tapi dia kemudian bahwa dia tidak sepopuler Ariel atau sepopuler Duta itu ya hal yang berbeda. Jadi sejauh ini memang dunia game online itu membuat orang jadi lebih populer di kalangannya sendiri aja. Sama kayak kalau kita ngomongin soal mungkin peneliti siapa sih yang paling populer gitu atau scope-nya lebih kecil tapi bahwa itu mereka populer banget populer banget di game itu gitu. Makanya dia punya status. Kalau kamu lihat kemarin game di situ tuh orang sampai minta tanda tangan, foto bareng gitu-gitu di situ. Ya aku kayak bilang, siapa nih diajak foto bareng? Aku nggak tahu gitu. Kalau Ariel atau Duta atau misalnya artis Reza Radian, Nicholas Saputra mungkin terkenal nih gitu. Kayak, ini orang siapa maksudnya? Kayak biasa aja, tidak yang ganteng, tidak yang cantik, tapi dia jago. Nah itu menurutku jadi membuka ruang baru untuk interaksi orang. Dan ketika kamu berbicara soal game online, ya itu gamenya banyak, jadi ruang-ruang populernya itu banyak juga gitu. Tapi tadi yang menarik, yang aku nggak expect ya, ternyata udah ada upaya yang luar biasa di Indonesia untuk kemudian menarik orang-orang yang ada di ruang-ruang maya ini ke ruang-ruang nyata gitu. Jadi tadi pas Mas ada cerita, bayanganku adalah kemudian kalau misalkan ada turnamen nih, ya udah orang-orang tuh nonton mereka main game gitu bukan konsepnya. Tapi kayak real time gitu. Betul. Jadi game itu sekarang udah bukan lagi jadi sebuah hiburan. Dulu kan hiburan ya. Stres orang main PS, stres orang main game online. Sekarang itu udah jadi levelnya industri atau kompetisi. Jadi e-sport itu kan kompetisi ya, dilombakan. Nah lombanya ini dicariin sponsor sama penyelenggaranya. Kemudian si penyelenggaranya nyiarin ke publik, ngasih hadiah ke publik kalau menjawab pertanyaan dan lain-lain. Itu kan udah industri tuh. Duit yang berputar itu di Indonesia 1,8 M atau 1,8 atau 1,5 miliar dolar dalam satu tahun. Dolar. Berapa puluh triliun itu. Wow. Jadi industri yang nggak kecil e-sport itu. Bahkan aku bisa memastikan orang yang main game itu jauh lebih royal ketimbang orang yang kemungkinan besar nonton bola. Karena kalau nonton bola mungkin dia subscribe pertandingannya dari tiket dan beli merchandise. Tapi kalau orang nonton game itu tuh repetisinya berulang-ulang. Dia top up diamond kalau Mobile Legends, dia beli skin A, skin B, skin C itu bisa puluhan ratusan juta tuh. Dan itu baru dari satu game, belum dari game yang lain dan lain-lain. Jadi
industri yang terbentuk ini memang pada akhirnya mendatangkan fans, memunculkan fans gitu, orang yang menggilai satu tim, suka sama ini kayak bola lah, kayak industri bola lah, orang suka sama, wih keren dan lain-lain. Akhirnya dimonetisasi, dan menurutku ini bagus untuk industri game di Indonesia karena jadi berputar kan. Jadi ada orang yang dibayar, digaji. Ini pemain-pemain player e-sport atau pemain-pemain game online ini dibayar sekarang, digaji. Gajinya pun nggak kecil. Gajinya ratusan juta per bulan. Udah kayak berarti udah atlet ya? Atlet. Apa kompetisi. statusnya memang atlet? Atlet mereka, karena atlet e-sport kan. Di bawah naungan kan dikompetisikan juga di Asian Games. Masuk ke Asian Games ini? Masuk Asian Games. SEA Games, Asian Games itu udah ada e-sport. Wow, beberapa mata lomba ya, beberapa game ya. Mobile Legends tuh salah satunya yang masuk di SEA Games kalau nggak keliru. Filipina biasanya sih selalu menang, sih jago sama Filipina. Indonesia agak jarang. Tapi bahwa hype daripada model bisnisnya yang paling besar di Indonesia untuk game-game semacam game online gitu. Karena di Indonesia culture gamenya baru sampai di HP, belum ke PC. Karena mahal PC. Jadi kenapa game online berbentuk HP itu sangat tumbuh di Indonesia? Karena orang bisa afford beli. Dari yang harganya 900.000, 800.000, HP udah bisa main game online tuh. Betul, Mobile Legends tuh kan game yang nggak terlalu berat ya. Jadi HP-HP yang mungkin range-nya di bawah 1 juta pun masih bisa main. Mungkin agak nge-lag sih, tapi bisa main lah gitu. Jadi industrinya jalan, antusiasmenya orang jalan, fanatismenya bergerak, interaksi-interaksi di ruang-ruang yang lain juga berjalan. Jadi orang tuh saling terkoneksi karena dia memang pingin bertemu idolanya atau pingin main bareng sama teman-teman yang di dunia nyata gitu. Nanti ketemu di dunia nyata tuh juga sering ada komunitas dan gatheringnya kok kayak gitu tuh, pada kayak gitu deh. Berarti sampai di titik ada community-nya. Ada community-nya. Di Jogja banyak. Jadi kamu punya teman kenal dari mana? Dari ML. Itu pasti ada. Banyak banget testimoninya, pasti banyak banget. Kenal di mana sama itu misalnya gitu. Kok kamu follow-followan sama dia? Kenal di mana? Teman ML gitu, teman main Mobile Legends gitu. Nah, itu banyak banget karena memang Mobile Legends itu salah satu fenomena sih menurutku, perlu ada penelitian dan penjelasan yang lebih lanjut ya soal game itu. Tapi itu gamenya fenomenal banget di Indonesia. Transformasi industri game online itu game online di HP itu salah satunya dilakukan oleh Mobile Legends. Sistemnya bagaimana, penjualannya bagaimana itu mereka. Termasuk interaksinya. Jadi bayangkan Mobile Legends tuh punya, ya tadi kamu bilang ya, audio yang bisa ngobrol di dalam situ, kayak ada chat. Kayak grup call gitu kah mungkin konsepnya? Kayak grup call, betul. Kayak grup call di dalam gamenya, tapi cuman grupmu aja yang lagi main di game yang sama, yang di timmu aja yang bisa ngobrol bareng. Itu kan fitur yang sebenarnya digunakan untuk banyak bercerita juga ya sebenarnya bagi teman-teman yang main game bareng. Dan kamu akan malas lah kalau ngajak orang yang nggak kenal di dalam satu grup itu kan, pasti ngajakin teman-teman yang kenal gitu. Jadi kadang-kadang ya itu tadi banyak peluang-peluang interaksi dari online yang kemudian dibawa ke kehidupan nyata gitu. Kalau kehidupan nyata dibawa ke online sih menurutku wajar ya, karena udah kenal duluan, ngajakin main. Tapi kalau yang sebaliknya itu fenomena yang mungkin lazim terutama di teman-teman yang lebih muda ya, yang merasa itu teman apa nih, teman main Mobile Legends nih gitu. Itu aku agak nggak relate awalnya, tapi ternyata ada gitu. Itu menurutku fenomena yang baru ya bagi kita gitu. Arsya pun mungkin punya banyak teman yang kayak gitu harusnya kan. Iya, banyak sih teman-temanku yang memang ketemunya dari teman mabar gitu istilahnya, terus kemudian geser jadi misal awal nih dia mainannya online dulu, mic, chat via online dan segala macem, terus follow-followan IG dan segala macam, ujung-ujungnya meet up. Gitu istilahnya, itu meet up terus ya mungkin siapa tahu mereka di pas meet up itu ya mabar lagi mungkin nggak tahu juga ya. Nah itu fenomena yang menarik juga bahwa sekarang banyak orang yang kumpul kan. Dulu kan itu kan konsepnya waktu pandemi kan, karena untuk mengisi waktu mereka bisa main online dari manapun, jadi nggak akan perlu ketemu kan karena takut ketularan COVID dan lain-lain. Tapi begitu sekarang udah nggak COVID lagi, mereka ngumpul untuk mabar, jadi mereka ngopi bareng. Sambil ngopi tapi sambil main di tempat-tempat kopi. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat fenomena itu secara langsung di tempat-tempat kopi, di tempat-tempat kafe, atau di Burjo kalau di Jogja gitu, di warung-warung Indomie dan lain-lain, warkop dan lain-lain. Mereka tuh main game bareng di situ. Terus pakai headset terus marah-marah sendiri. Iya bener. Aku sebagai penonton aja ya biasanya ngeliat teman-teman aku kayak gitu juga kayak ini ngapain sih gitu. Tapi ya kelihatan seru banget, mereka kelihatan asik banget di situ. Seru, meskipun aku nggak paham ya kenapa harus di tempat kopi mas. Maksudku kalau aku bayanganku kan yang normal kalau di tempat kopi ya kita ngobrol sambil ngopi, nggak main interaksi HP. Langsung gitu kan. Interaksi langsung. Nah itu menurutku salah satu ini juga sih sebenarnya challenge juga buat game online, bahwa
menurutku interaksi yang non virtual atau interaksi langsung tuh tetap harus ada. Karena kalau enggak kita jadi merasa kehidupan kita di virtual terus. Oke. Termasuk bahwa kamu jago di virtual, kemudian kamu di dunia nyata kamu bukan apa-apa, itu tuh harus ada pembatasnya yang jelas. Karena kamu bisa jadi kamu merasa jago di dunia virtual terus kamu membawa itu ke kehidupan nyata, wah bisa ada gagap gitu ya, agak merasa aneh pasti. Itu kadang-kadang nggak disadari oleh beberapa orang yang udah addict dalam bermain game. Udah sampai di tahap candu sampai gitu merasa ya. kecanduan gitu. Jadi mereka nggak bisa keluar dari jebakan itu, terutama jebakan interaksi sosialnya. Mereka merasa punya banyak teman. Ini juga ke sosial media sih sebenarnya, nggak cuma di game. Mereka punya banyak teman, punya banyak followers, dihargai orang, tapi ketika kamu keluar dari situ, ketika kamu keluar dari interaksi yang di virtual itu, ya kamu masih zero, kamu punya siapa-siapa gitu. Karena teman-temanmu cuma di virtual aja itu, yang mungkin kalau ketemu kamu langsung sama malunya, nggak berani menyapa, punya masalah yang sama. Itu kan di beberapa kajian udah memang muncul bahwa kecanduan di sosial media atau di game online itu bisa menyebabkan orang juga rendah interaksi sosialnya misalnya. Oke. Atau gangguan di interaksi sosial. Oke, Mas Adit, kita udah banyak bicara nih soal bagaimana fenomena menjamurnya game online ya di Indonesia itu kemudian membuka ruang-ruang interaksi baru, ruang-ruang sosial baru gitu. Di sisi lain ada banyak hal positifnya ya, di situ ya lebih inklusif ruangnya. Terus teman-teman bisa interaksi tanpa harus bertemu, terus juga bahkan itu ditarik lebih lanjut bisa menjadi suatu industri yang kemudian bergerak gitu kan, dan ya benefitnya juga buat ke orang-orang di sekitar masyarakat yang kemudian bisa dapat pekerjaan dari industri yang kemudian bergerak itu. Tapi di satu sisi juga ada hal yang perlu kita waspadai gitu, jangan sampai kemudian tidak bisa memberikan mungkin batasan atau mungkin tidak bisa membedakan gitu antara ruang yang satu dengan ruang yang lain gitu. Idealnya sih bisa kemudian mungkin persona atau identitas yang kemudian ada di ruang maya itu idealnya juga mungkin bisa mungkin direplikasi juga di dunia nyata gitu. Jadi kalau punya banyak temen ini di ruang virtual ya dunia nyatanya juga ya bisa dibuat ya, punya banyak temen juga gitu ya. Nah, itu memang tantangan yang paling sulit ya ketika membawa persona-persona kita di ruang-ruang virtual ya untuk kita bawa ke dunia nyata, karena kadang-kadang terlalu minder atau justru terlalu percaya diri di dunia nyatanya. Iya, jadi ekstrim ke ekstrim tuh bukan ke tengah-tengah lagi. Jadi menurutku teman-teman perlu perlu hati-hati juga dalam menggunakan game online ini. Satu bisa kecanduan ya. Aku pikir interaksi yang terbentuk itu kan memunculkan teman-teman baru ya. Tapi jangan dianggap teman-teman virtual yang mungkin belum pernah bertemu ini sebagai sesuatu yang kita percaya 100% gitu. Karena di dalam itu masih ada potensi-potensi bahaya lainnya gitu. Ini ada satu cerita sebenarnya soal bagaimana interaksi orang di di game online ini menyebabkan dia mengalami penipuan misalnya gitu, atau mengalami pelecehan misalnya gitu. Jadi dia menganggap si orang ini, si cewek ya, korbannya menganggap satu cowok ini jago, tadi aku bilang carry di game, tapi tiba-tiba ketika intens hubungannya gitu ya, dari virtual mereka bertemu, justru yang didapat malah pelecehan seksual dan juga kekerasan misalnya. Karena yang dia tahu adalah dia jago di game, dia ramah, dia ngebantuin selama di game. Begitu dia masuk ke hubungan yang lebih nih, loh kok kayak gini orangnya. Jadi ternyata berbeda, dan itu tuh sering sekali terjadi, familiar sekali terjadi, terutama nanti selain kekerasan adalah penipuan berupa kirimin aku duit dong gitu. Gitu. Itu tuh yang sering terjadi di kalangan gamer saat ini. Yang berikutnya, cerita kedua, terutama cowok-cowok nih misalnya, ketika bermain di satu game atau dua game, profile picture-nya nih si tokohnya ini cewek, cakep gitu. Nah, ini kena pancing lah ini, catfishing gitu si cowoknya. Karena dia merasa dia lebih oke main gamenya, dia ngajakin nih cewek ini main gitu untuk main game bareng gitu. Berbalik lah akhirnya, kita ngobrol yuk di WA gitu, ngobrol, lama-lama itu tadi modusnya, nanti lama-lama transferin duit dong, udah gini ya, karena pas ketemu, pas mau setiap berencana ketemu nggak bisa gitu.
ya ternyata penipuan. Ada juga yang ternyata tuh sindikat, kayak ternyata dia cowok tapi pakai foto cewek. Jadi ketika teleponan tuh suaranya memang suara cewek. Ini juga agak aneh sih, tapi itu kasus yang terjadi real. Jadi penipuan-penipuannya itu memang sengaja disasarkan kepada orang-orang yang butuh teman. Kemudian mudah tergoda dengan visual gitu-gitu. Ini semoga nggak curhat ya Mas. Enggak. Ini kasus yang di berita. Aku nggak pernah main Mobile Legends ini. Semoga bukan pengalaman pribadi ya. Bukan. Smart people ya. Ya, kalau aku pribadi jelas bukan pengalaman pribadi karena aku nggak main Mobile Legends. Tapi ini kejadian yang memang sering terjadi di beberapa kasus-kasus di Mobile Legends. Banyak banget yang bukan Mobile Legends, maksudnya di game-game online, terutama yang base-nya adalah HP. Nah, pemain-pemainnya kan usia-usia muda ya, yang memang dia masih uangnya dari orang tua dan lain-lain. Jadi kadang-kadang ya itu bukan uangnya sendiri gitu. Kalau kamu itu uangmu sendiri gitu. Kan ada kasusnya anak kecil beli voucher di di HP Play Store di Indomaret 800.000, ibunya nggak tahu. Ternyata nyambungnya ke kartu kreditnya kan. Dia pinjam HP ibunya, ternyata nyambungnya Google Play Store-nya ke kartu kreditnya, ibunya kaget tagihan. Ada tagihan. Kartu kreditnya sampai 1 juta lebih. Apaan nih gitu. Buat Ternyata game dipakai beli game sama anaknya gitu. Dan itu menurutku ya itu tantangannya, dan ternyata nggak beliin buat dia aja, dia beliin buat orang yang baru dia kenal. Kan belum mature ya. Ini juga tantangan sih. Seberapa umur yang harus yang diperbolehkan bermain game. Kan banyak yang bilang semakin muda kalau mau ikut kompetisi semakin bagus, tapi ya juga risikonya membersamai itu tadi Syah. Interaksi penipuannya juga makin tinggi. Nah, ini challenge yang menurutku harus diselesaikan oleh industri, oleh masyarakat dan pemerintah juga ya, untuk lebih aware soal hal-hal segitu. Tapi aku percaya teman-teman yang main game online itu sebenarnya jauh lebih aware secara isu yang begini-begini nih ketimbang teman-teman yang nggak main game online, karena mereka pasti juga udah banyak dengar cerita-cerita kayak gitu. Jadi kayak lebih aware atau lebih protektif terhadap hal-hal yang kaitannya dengan penipuan-penipuan digital. Ya, karena udah pengalaman. Gitu. Itu keyakinanku sih, karena teman-teman di game online itu biasanya punya literasi yang lebih oke di beberapa hal tersebut. Nah, malah mungkin aku nih ya, kalau misalnya aku mau masuk ke game online ini, aku yang lebih rentan nih ya, takut ditipu. Makanya biasanya ada mentornya tuh. Makanya biasanya ada yang lebih jago dulu yang ngajakin pasti. Jadi dia lebih punya pengalaman dan lain-lain. Biar di carry gitu-gitu ya. Biar diajarin ini potensinya gini. Terus kayak soalnya ya aku pribadi kan kalau misalnya main sama random gitu ya, misalnya harusnya main berlima, main berempat, satu orang kan pasti random ya dari negara lain gitu. Itu kadang-kadang ya suaranya dibikin kayak cewek gitu, biar dia diterima diajak main terus gitu loh. Sama kita kan, kalau aku kan sama teman-temanku cowok ya pasti yang main, kayak wah ini ada cewek nih, ajakin main aja gitu. Ternyata pas dicek profilnya lah cowok ternyata. Tapi anak kecil. Jadi anak-anak umur 12-13 itu kan masih suaranya masih kayak suara anak kecil gitu ya. Itu dia secara sadar memanfaatkan itu supaya diajak main. Jadi itu kayak pengen diajak main sama yang lain. Diajak main sama yang lain. Jadi profile picture kan biasanya kan gambar-gambar entah dari mana gitu kan. Gitu. Jadi ya itu tantangan di dunia maya ya, bahwa kita nggak bisa percaya 100%. Jadi kalau mau main nikmatin aja permainannya lah, nggak usah pilih-pilih teman atau teman yang lain. Yang penting nggak toksik ya temennya di dalam game itu. Berarti ini dari Mas Adat kita perlu ada awareness lebih ini harus, ya, pokoknya harus. Karena gimana pun juga ini game online, tempatnya di ruang virtual yang kita tidak bisa melihat langsung ya orangnya seperti apa, dan kita nggak tahu intensinya juga apa. Betul. Kita harus ekstra hati-hati gitu. Enjoy boleh, tapi tetap harus careful, tetap harus waspada lah, dan literasi ya, mungkin literasi soal potensi-potensi threats yang mungkin muncul di situ, challenges di situ. Ya, kalau yang pernah ketemu dari kenal atau ketemu dari game online aja, itu belum bisa memastikan dia itu orang yang safe untuk kita misalnya mau pinjemin uang atau apapun. Kasus-kasus pinjol tuh kan yang penggunaan data pribadi juga banyak dari situ, dari game online awal. Temen mabar gitu, dipinjemin KTP. KTP dong dan lain-lain gitu. Ya tapi kita nggak tahu intensitas mereka main itu seberapa sering kan. Iya betul. Jadi tahu merasa deket gitu ya. Kalau udah ketemu pun itu belum jadi salah satu hal yang secure gitu. Ya, buat dia untuk memberikan data pribadi. Jangan sampai deh kayak gitu. Nah tapi teman-teman harus mengukur juga kedekatannya seberapa dekat, rumahnya mungkin di mana, orang asal usul dan lain-lain gitu lah. Karena profiling karena kita sama kan, kita berteman di dunia nyata itu sebenarnya harusnya perlakuannya sama kayak di dunia maya. Harusnya value yang dipakai sama gitu. Kalau kita mau sampai pada level yang
mau ngasih uang, mau memberikan dan lain-lain. Nah, kalau udah pada level itu menurutku harus lebih teliti lagi. Bukan berarti nggak boleh, boleh aja kalau ke teman-teman udah yakin sama orangnya. Tapi kalau masih ada keraguan atau cuman emosi sesaat untuk membantu dan lain-lain, menurutku ya ditinggalkan aja. Coba pikir ulang ya. Pikir ulang, karena bisa jadi itu penipuan gitu. Karena orang jatuh dari mana-mana. Betul, setuju banget sih. Jadi itu ingat smart people, kalian yang gamers yang hobi main game online, kalian harus hati-hati, waspada. Tetap enjoy gamenya aja sewajarnya. I guess jangan sampai ke titik candu juga ya. Itu juga bahaya. Hati-hati di situ, tapi pokoknya waspada aja karena kejahatan itu ada di mana-mana. Iya, betul. Oke, Mas Adat, kita udah banyak ngobrol. Mungkin sedikit closing statement untuk para smart people yang menonton. Iya, buat teman-teman yang ada yang suka main games online, menurutku teman-teman sekali lagi mungkin bisa memisahkan kehidupan di antara game online-nya dan juga di kehidupan nyatanya. Kamu harus berhasil di game online-nya sebagai pemain yang jago ataupun apapun itu silakan, atau kamu enjoy sama gamenya. Tapi di satu sisi kamu juga harus membangun kehidupan nyata yang kamu punya di dunia nyata. Entah kamu bekerja, kamu kuliah, kamu itu harus tetap berjalan dua-duanya. Karena apa? Karena kalau salah satu aja yang kamu jalankan, ya ini pengecualian untuk yang mereka berprofesi di situ ya. Kalau kalian cuma dalam konteks bermain, ya harus dipisahkan gitu. Karena kalau misalnya cuma salah satu yang kamu pedulikan, tentunya ada ketidakbalansan dalam kehidupanmu, akan jadi orang yang dalam tanda kutip mungkin ya nggak peduli sama interaksi sosial di dunia nyata, yang menurutku pribadi sampai sekarang itu masih sangat penting untuk kita jaga gitu, sehingga jangan berkutat pada kehidupan online aja. Aku sendiri main game online, tapi ada waktunya biasanya ya, setelah kerjaan selesai, setelah segala tugas selesai baru main game online, kemudian ya besok pagi kembali ke kehidupan nyata sebagai pekerja yang harus kerja di jam-jam kerja gitu. Oke, berarti balancing ya, smart people harus bisa ngebalance kehidupan di virtual dan kehidupan nyata. Oke, para smart people semuanya, terima kasih banyak karena sudah mengikuti dan menonton episode kali ini sampai selesai. Sampai ketemu di episode Ngobrol di Lead selanjutnya. Dadah!